Musrembang RKPD Kabupaten Solo tahun 2021 dengan tema Peningkatan Kualitas Masyarakat Kabupaten Solo yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi. Gambaran umum Kabupaten Solo. Kabupaten Solo memiliki luas 3.738 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 387.000 jiwa, dengan kegiatan penduduk terbanyak pada sektor pertanian yaitu sebesar 54,71% dan dilanjutkan dengan perdagangan sebesar 21,37%. Untuk potensi ekonomi unggulan Kabupaten Solo yaitu sektor pertanian dan pariwisata. Kabupaten Solo periode 2016-2021 di bawah kepemimpinan Bapak Haji Gusmal SEMM dan Bapak Haji Yulfardi Nudin SH memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Solo yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, dan mempunyai 5 misi yang dikemas dalam 4 pilar pembangunan yaitu pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pilar pemerintahan yang baik dan bersih. Proses penyusunan dokumen RKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Pasal 7, Perencanaan pembangunan yang berorientasi proses menggunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, merupakan penyusunan perencanaan berdasarkan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pada tahap ini, penyusunan Ranwal RKPD berisikan kondisi umum, evaluasi kinerja pembangunan, dan kondisi keuangan daerah. Kedua, pendekatan partisipatif, merupakan proses perencanaan yang melibatkan pemangku kepentingan. Proses ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari. Pendekatan politis merupakan proses perencanaan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk kebijakan daerah yang dibahas bersama DPRD, waktunya dari Januari hingga 1 minggu menjelang Musrembang RKPD Kabupaten. Yang keempat, pendekatan bottom up dan top down, merupakan proses perencanaan yang menghimpun usulan pembangunan dari nagari, kecamatan, dan mensinkronkannya dengan provinsi dan nasional yang dilaksanakan dari bulan Februari hingga Maret. Kegiatan ini tergambar dari pelaksanaan Musrembang Nagari hingga Musrembang Nasional. Berikutnya alur perencanaan dan penganggaran. RKPD adalah penjabaran tahunan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan pemerintah daerah. RPJMD kemudian diterjemahkan pada masing-masing Rensra SKPD yang merupakan dokumen 5 tahunan SKPD. Untuk penyusunan RKPD diawali dengan penjabaran Rensra menjadi rancangan Renja SKPD, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD. Pada tahapan ini dilaksanakan proses bottom up dan top down yaitu musrembang yang dilaksanakan untuk menghimpun masukan pembangunan untuk nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Selanjutnya, penyempurnaan rancangan RKPD menjadi RKPD yang akan disetujui oleh DPRD. RKPD yang telah ditetapkan akan menjadi dasar penyusunan KUA PPAS. Kemudian, dilanjutkan dengan penyusunan RKA SKPD yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAPBD. Pada tahapan selanjutnya, RAPBD dilakukan evaluasi, disempurnakan dan ditetapkan menjadi APBD dalam bentuk perda dan penjabaran APBD dalam bentuk peraturan bupati yang siap digunakan untuk pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya. Pencapaian pembangunan. Pencapaian pembangunan disajikan dalam capaian indikator makro daerah yang disandingkan dengan provinsi dan nasional dan capaian RPJMD Kabupaten Solo tahun 2016-2021. Untuk capaian makro daerah diambil tren sampai dengan tahun 2018.
Hal ini sekaitan dengan data sandingan yang sudah publish dan tersedia oleh BPS baru sampai dengan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok pada tahun 2018 dibandingkan 2017 sedikit mengalami perlambatan, yaitu 5,33% menjadi 5,22%. Selain dipengaruhi oleh faktor internal seperti kontribusi beberapa lapangan usaha mengalami penurunan, juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti inflasi, tingkat suku bunga, perdagangan ekspor-impor, dan kondisi perekonomian global. Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok berada di atas provinsi dan nasional. Untuk PDRB per kapita, justru terjadi peningkatan, yaitu 24,3 juta per kapita menjadi 25,4 juta per kapita pada tahun 2018. Untuk tingkat pengangguran, terjadi penurunan di mana pada tahun 2017 sebesar 6,05% menjadi 5,92% pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin, pemerintah Kabupaten Solok juga berhasil mengurangi persentase penduduk miskin di mana pada tahun 2017 sebesar 9,08% menjadi 8,8% pada tahun 2018. Pembangunan manusia atau IPM mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 70,81 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Untuk Gini rasio mengalami sedikit kenaikan dari 0,29 menjadi 0,3 pada tahun 2018, namun masih berada pada angka yang wajar dan berada di bawah Gini rasio provinsi dan nasional. Pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Solok telah menggunakan e-budgeting pada tahun 2011, kemudian menggunakan e-planning sejak tahun 2017. Dan e-budgeting telah terintegrasi sejak tahun 2019. Kabupaten Solok juga telah melakukan pengesahan Perda APBD tepat waktu, yaitu paling lambat bulan Desember setiap tahunnya. Kabupaten Solok juga telah melaksanakan pengadaan secara elektronik sejak tahun 2011 dan telah memiliki ULP yang independen dengan anggota Pokja permanen yang diangkat dari fungsional pengadaan. Capaian RPJMD tahun 2016-2021. Pilar pendidikan. Keberhasilan pilar pendidikan terlihat dari beberapa capaian indikator sebagai berikut. Rata-rata lama sekolah dengan capaian sebesar 103,2%. Angka partisipasi kasar PAUD, SD dan sederajat, SMP dan sederajat dengan rata-rata capaian APK sebesar 114,42%. Nilai rata-rata ujian nasional untuk SD dan sederajat, SMP dan sederajat dengan rata-rata capaian sebesar 99,11%. Kemudian, persentase penerapan SUBP untuk SD dan SMP dengan rata-rata capaian sebesar 115,78%. Dari capaian tersebut disimpulkan bahwa untuk pilar pendidikan pada tahun 2019, rata-rata capaian menunjukkan keberhasilan. Upaya yang diperlukan untuk peningkatan capaian di tahun berikutnya adalah mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM tenaga pendidikan, peningkatan manajemen pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Capaian pilar kesehatan. Untuk pilar kesehatan ditunjukkan dengan beberapa indikator, diantaranya usia harapan hidup dengan capaian sebesar 100,05%, TFR atau angka kelahiran total dengan capaian sebesar 111,30%, ketiga, pertumbuhan penduduk dengan capaian sebesar 63,9%, keempat, indeks pembangunan gender dengan capaian sebesar 100,49%, kemudian indeks lingkungan hidup sebesar 100,24%. Untuk pilar kesehatan dinilai cukup berhasil karena rata-rata capaian di atas 100%. Namun, untuk indikator pertumbuhan penduduk, capaian dinilai belum maksimal. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah optimalisasi program keluarga berencana. Capaian pilar ekonomi kerakyatan.
Keberhasilan pada pilar ini ditunjukkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dengan capaian sebesar 92,51%. Pada tahun ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Untuk internal dipengaruhi oleh penurunan kontribusi lapangan usaha dan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, inflasi, perdagangan ekspor-impor, dan kondisi perekonomian global. Tingkat pengangguran terbuka dengan capaian sebesar 80,46%. Capaian target pada indikator ini memang masih rendah. Ini disebabkan antara lain masih rendahnya kompetensi pencari kerja, masih rendahnya peluang dan kesempatan kerja, masih rendahnya akses informasi kerja bagi pencari kerja. Nilai investasi dengan capaian sebesar 86,53%. Capaian indikator tergolong belum mencapai target, namun dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh kesulitan untuk memperoleh lahan usaha dan kepastian kepemilikan lahan yang dimohon oleh pelaku usaha, serta peruntukan yang tidak sesuai dengan RT/RW, potensi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, kurangnya sarana promosi dan kegiatan investasi, kurang optimalnya sosialisasi terhadap pemanfaatan potensi investasi. Kontribusi PDRB sektor pertanian dengan capaian sebesar 97,98%. Capaian ini terkendala oleh berkurangnya luas lahan pertanian yang menyebabkan berkurangnya produktivitas pertanian dan serangan hama penyakit, masih terbatasnya modal petani, masih lemahnya kelembagaan petani, dan masih panjangnya rantai tata niaga komoditi pertanian. Kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum dengan capaian sebesar 108,05%. Angka capaian tersebut untuk indikator ini dinilai cukup berhasil. Kemudian, indikator ketersediaan pangan utama dengan capaian sebesar 94,30%. Hal ini terkendala karena terjadinya penurunan produksi pangan yang disebabkan oleh penurunan lahan pertanian, kemudian disebabkan oleh serangan hama penyakit. Kemudian, persentase infrastruktur penunjang kawasan pertumbuhan ekonomi dengan capaian sebesar 128,02%. Capaian pilar pemerintah yang baik dan bersih ditentukan oleh indikator Indeks Nagari Madani dengan capaian 146,7%, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 95,7%, Nilai Sakip Kabupaten dengan capaian 100%, Level Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE dengan capaian 115,84%, Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan capaian 100%, persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan capaian 128,02%. Rekomendasi dan stressing pembangunan tahun 2021. Secara umum, stressing pembangunan tahun 2021 diutamakan pada pencapaian maksimal untuk target RPJMD, karena tahun 2021 merupakan tahun akhir periode RPJMD Kabupaten Solo tahun 2016-2021. Secara khusus, antara lain, peningkatan kapasitas SDM untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, pariwisata, UKM, IKM, dan perdagangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut capaian pembangunan spesifik daerah, yaitu Taman Hutan Kota Wisata. Taman Hutan Kota Wisata yang berada di kawasan ibu kota kabupaten diharapkan dapat memberikan multiplier efek pada peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar kawasan.
Prestasi dan penghargaan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Solok sejak tahun 2016 antara lain penghargaan dari KPK RI dalam pengelolaan LHKPN, Perpuseru, Wahana Tata Nugraha, penghargaan dari BNN, Kabupaten Anti Narkoba Internasional, penghargaan Swasti Sabha Wiwerda sejak tahun 2017, Dwija Praja Nugraha, Kabupaten Peduli HAM, kategori pembina terbaik dalam penggunaan dana desa, nilai sakit B, opini BPK terhadap laporan keuangan dengan perolehan wajar tanpa pengecualian.